Halo semua, kembali lagi di podcast Visip. Kali ini bersama saya, Chandra. Hari ini saya ditemani oleh Muhammad Iqbal Julkarnain, Iya. salah satu mahasiswa dari FISIP itu sendiri. Oke, jadi Kak Iqbal di sini tuh sebagai salah satu peserta dari program pertukaran pemuda antar provinsi tahun 2022 ya? Iya, benar sekali. Oke, sebelumnya nih saya mau tanya dulu nih, dengar-dengar baru balik ke Palangka ya? Iya, baru balik, udah lama juga sih, nggak yang baru-baru banget, tanggal 6 kemarin, tanggal 6 iya. Agustus. Nah, kalau boleh tahu nih, setelah balik ke Palangka kesibukannya apa nih? Kak Iqbal? Kesibukannya, karena kita sekarang sedang ini juga ya, maksudnya libur kuliah juga. Jadi kesibukan sekarang itu adalah bagaimana organisasi aja sih kayak gitu, ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu, handle kegiatan, dan juga selain itu juga aktif kerja juga gitu di salah satu wedding organizer yang ada di Kota Palangkaraya. Oke, lumayan Itu sih. sibuk ya ternyata ya. Ternyata lumayan sibuk ya. Oke. Nah, kemudian balik lagi nih tadi program pertukaran pemuda antar provinsi atau bisa disingkat PPAP ya. Iya, benar, Nah, PPAP. boleh dijelasin nggak apa itu program PPAP? Oke, jadi program PPAP ini seperti sudah disampaikan juga, itu kepanjangannya adalah pertukaran pemuda antar provinsi. Nah, jadi ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang mana ini bertujuan sebenarnya agar mewadahi pemuda dan pemudi yang ada di Indonesia untuk bagaimana bisa berkontribusi juga di masyarakat. Jadi ada ikut andil juga peran ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat begitu sebenarnya. Oke. programnya. Nah, kalau boleh tahu tujuan pertukaran ini kemana nih Kak Iqbal? Oke, jadi tujuan daripada program PPAP ini sendiri itu kami outputnya adalah bagaimana bisa menghasilkan kader sebenarnya. Jadi tidak hanya ini berdampak untuk kami peserta, tapi juga bagaimana di penempatannya. Jadi kami juga diharapkan itu bisa menghasilkan pemuda-pemuda ataupun kader-kader itu yang ada di desa penempatan lokasinya itu agar bisa melanjutkan juga program-program kiranya yang telah kami selenggarakan begitu sebenarnya, yang direncanakan. Dan juga ini PPAP ini adalah program pertama begitu yang diselenggarakan. Jadi sebelumnya pernah ada PPAP, cuman beda, konsepnya beda. Jadi Kemenpora ini mengatur kembali, mengkonsep ulang lagi program PPAP ini, dan juga ini adalah angkatan pertama begitu. Oh, pertama ya. Iya. Perdana gitu. Iya, perdana banget. Nah, ini jujur saya baru pertama kali dengar. Terus kalau Kak Iqbal sendiri pertama kali sebelum daftar taunya dari mana sih ini Oke, program? tahu program PPAP ini sebenarnya dari teman-teman sih kayak gitu, dari grup organisasi kayak gitu. Kebetulan aku ada gabung sebelumnya di program Kemendikbud, itu adalah kampus mengajar. Nah, jadi ada salah satu teman nge-infoin bahwasannya ini ada dibuka nih pendaftaran PPAP. Coba cari tahu lagi info PPAP ini apa gitu, siapa yang penyelenggaranya, dan juga apa sih sebenarnya benefit dan lain sebagainya, penempatannya di mana. Gitu sih awal mulanya tahu dari PPAP itu sendiri. Kasih tahu teman ya ternyata. Iya, Koneksi tahu itu sama penting. relasi. Relasi itu penting. Oke, nah setelah itu boleh tahu nggak nih persyaratannya waktu itu apa aja? Oke, persyaratannya, jadi dalam proses seleksinya kemarin PPAP itu terbagi menjadi 3. Jadi ada seleksi berkas, yang kedua itu ada tes wawasan kebangsaan, dan juga wawancara. Nah, dalam berkas ini lumayan banyak juga yang disiapkan. Salah satunya yang paling penting disiapkan itu adalah makalah sih. Jadi kita makalah ya? calon peserta ini harus menyiapkan makalah, yang mana makalah ini berisikan penjelasan terkait apa sih yang mau kita lakukan ketika kita terpilih menjadi peserta PPAP, dan juga pasca selesai dari program PPAP ini apa sih kayak gitu yang mau kita bawakan itu di provinsi penempatan kita masing-masing, di provinsi asal kita masing-masing begitu. Oh gitu ya. Jadi itu ada program-programnya kita buat, dan juga persyaratannya ya kayak melengkapi terkait kayak SKCK, terus ada surat bersedia ditempatkan di luar daerah kan selama 1 bulan programnya itu. Oh, 1 bulan. Ya, 1 bulan. Dan juga ya harus tidak terikat baik itu kontrak kerja maupun apapun itu, tidak PNS intinya begitu. Oh, yang penting memenuhi. Iya, gitu ya. memenuhi. Oke. Ternyata ini ya lumayan banyak ya. Saya kira tuh cuman berkas-berkas biasa, ternyata harus bikin makalah juga. Ya, gitu. bikin Nah, makalah ini kemarin. kan bisa dibilang persyaratannya lumayan ribet nih. Terus saya mau tanya lagi nih, apa sih yang memotivasi Kak Iqbal nih untuk
ayo deh coba, apa nih motivasi kenapa mengikuti program ini? Oke, sebenarnya apa yang menjadi dasar memotivasi ikut program ini, itu pertama bahwasanya saya sadar betul apa ilmu yang saya dapat dari ruang perkuliahan itu tidaklah cukup gitu. Maka dari itu dari semester 1 juga gitu ikut-ikut program kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, sampai akhirnya melihat ada program PPAP ini kan kayak pengabdian masyarakat juga begitu. Jadi tertarik bagaimana mengimplementasikan ilmu dan apa yang kita dapat, karena kan kita pada akhirnya juga dari proses kita belajar di perkuliahan adalah bagaimana bisa kita terjun ke masyarakat juga pada akhirnya. Jadi harapannya sebelum ini benar lulus nanti kayak gitu, jadi kita sudah ada pengalaman juga begitu bagaimana bisa membaur, karena kalau ini kan kegiatannya di desa kayak gitu. Jadi di desa itu kan masyarakat beda gitu, bagaimana kita membaur dengan masyarakat desa maupun kayak kita kehidupan di kota gitu sangatlah jauh berbeda begitu. Sekalian healing ya? Ya, itu sekalian salah satunya healing ternyata. juga. Ini Sekalian healing, benar. Gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekalian. Niatnya tetap terjalankan. Oh iya, niat, luruskan niat. Ya, meluruskan niat itu gimana nih caranya supaya ilmunya teraplikasi dengan baik gitu. Nah, kemudian kan dari Kak Iqbal sendiri, kemudian dari orang tua gimana nih waktu tahu oh lolos program PPAP dan harus berangkat keluar Palangkaraya, keluar Kalimantan. Orang tua awalnya ini sih sempat izin juga kan, jelasin kalau ini ada program PPAP gitu, mau daftar kayak gitu. Dari orang tua alhamdulillahnya support terus sih kayak gitu, apa yang aku lakuin, apa yang aku daftar kegiatan selagi itu masih positif, dan maksudnya ini bernilai baik juga buat aku pribadi. Orang tua selalu support. Cuman kemarin karena PPAP ini di tahun ini dia itu ada 2 penempatan kayak gitu, ada zona barat dan zona timur. Nah, kalau di zona barat itu dia penempatannya di Jawa Timur. Kalau zona timur itu penempatannya di Papua Barat. Nah, orang tua sempat cemas ketika gimana kalau ditempatkan di Papua Barat. Kan mungkin ketika ya jauh lah di Papua Barat kayak gitu. Mungkin kayak nggak tahu lah, namanya orang tua biar bagaimanapun kita pasti ada cemas kayak gitu, tapi wajar gitu kan ya. Tapi nyatanya alhamdulillahnya setelah pembagian penempatan itu ternyata dapat penempatannya di Jawa Timur kayak gitu, khususnya di Kabupaten Lumajang waktu itu. Oh, di Lumajang ya? Iya, di Kabupaten Timur. Lumajang, Nah, di Jawa Timur. Bisa bahasa Jawa dong, dikit-dikit ya? Sebulan di sana mungkin? Oh, masih belum bisa sih sebenarnya gitu. Oh, nggak ada, nggak bisa sama sekali ya? Susah kayak gitu. Atau mungkin ada yang diinget gitu, kata saya. Ada yang diinget nggak nih? Nggak mungkin dong, sebulan apalagi berbaur sama masyarakat di sana. Nggak mungkin, masa pakai bahasa Banjar terus nih? Iya, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, boleh nggak nih? Jadi kemarin tuh yang ku ingat tuh jadi kayak ada kayak langgeng basuki, jadi kayak gitu. Oh, bahasa Jawa halus ternyata. Iya, ya. jadi kayak di sana tuh suku Tengger kayak gitu. Jadi masyarakat aslinya di sana seperti itu. Oke. Ternyata gitu ya. Lumayan seru ternyata ya programnya. Nah, kalau boleh tahu nih, ini kan lumayan lama ya, 1 bulan programnya. Ini kira-kira sempat mengganggu perkuliahan kah atau bagaimana? Nah, program ini kan 1 bulan begitu. Memang program pengabdian yang bisa bilang paling lama yang pernah aku ikutin juga gitu. Jadi pernah ikut? Biasanya kalau ikut pengabdian itu ya paling lama ya seminggu lah, sekitar segitu kayak gitu. Tapi kan ini 1 bulan kayak gitu di luar pulau juga. Jadi kemarin alhamdulillahnya kan ini sedang libur kayak gitu, libur perkuliahan, libur semester. Jadi perkuliahan sedang tidak ada. Jadi itu sih yang ngebuat enaknya kayak gitu kita berkegiatannya. Mungkin dari kementerian mungkin mikir juga entah kayak gimana. Jadi pas banget kayak gitu di libur semester kemarin kegiatannya. Namun ya pas banget. Tapi kalau di semester aku sekarang itu ada program magang sebenarnya kayak gitu. Ya, tapi alhamdulillahnya dari fakultas kita ini, dari FISIP ini sangat support akan kegiatan-kegiatan mahasiswanya kayak gitu, kegiatan-kegiatan seperti pengabdian maupun lomba-lomba. Jadi kemarin diberi maksudnya di keringanan itu bagaimana bisa konversi kayak gitu, konversi dari program pertukaran pemuda antar provinsi ini dikonversi ke magang kemarin. Jadi ya nggak usah ikut magang lagi dong berarti ya? Iya, kemarin dikonversi kayak gitu. Menarik ya ternyata. Jadi dengan ikut program ini
dapat konversi nilai untuk magang gitu ya. Jadi sekali. tinggal langsung silakan kalau mau cari pengalaman yang lain. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya ini apa aja nih yang dialami selama ikut program PPAP? Mungkin suka dukanya boleh ceritain nggak? Oke, mungkin kalau jujur awal sempat ini sih ada rasa cemas juga kayak gitu. Ketika karena di PPAP ini kami dapat penempatan itu satu desa itu cuma 2 orang. Gitu. Jadi sempat cemas kayak gitu bahwasanya apakah bisa menjalankan program kerja ini dengan baik dengan SDM yang cuma bisa dibilang sangat terbatas, cuma 2 orang satu desa. Jadi kami 34 provinsi itu di Kabupaten Lumajang itu disebar lagi jadi 17 desa. Nah, kebetulan saya dapat desa namanya kemarin Desa Wonocopo Keayu. Nah, itu kemarin teman satu desa saya itu dari Provinsi Banten kemarin. Nah, jadi sempat cemasnya di situ karena 2 orang aja nih kira-kira bisa nggak ya nyelenggarain kita kayak KKN aja ataupun program-program lainnya yang banyak aja itu agak susah kayak gitu dalam penyelenggaraan program kerja dan sebagainya. Apalagi 2 gitu itu yang sempat dicemaskan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kecemasan itu yang awalnya cemas itu ternyata salah gitu. Ternyata bisa loh dengan SDM yang ada dan juga aparat-aparat desa di sana juga sangat support masyarakat di sana kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya program yang kami laksanakan itu berhasil begitu, dapat terlaksana dengan baik begitu. Seru ya ternyata ya. Ternyata di balik kecemasan ternyata kalau belum dijalanin intinya coba aja gitu. Berani mencoba, benar-benar. Benar-benar dicoba dulu aja. Siapa tahu ternyata dapat kemudahan tadi seperti meskipun cuma 2 orang ternyata tetap bisa ya. Tetap jalan kok programnya. Dan juga ini sih kadang bisa collab juga dengan kawan-kawan yang ada di desa lain. Jadi saling ngebantu. Kan gak mungkin full 1 bulan tuh kegiatan terus kayak gitu. Jadi kayak kadang kita ngebantu temannya di desa lain misalkan program, karena kan kalau kita 2 misalkan ngadain kegiatan kadang susahnya didokumentasi sih kayak gitu. Kadang minta tolong ke teman, ini kami mau ngadain kegiatan di hari ini, bisa nggak bantu dokumentasi? Pun begitu sebaliknya kami bakalan ngebantu juga kawan-kawan. Tapi ya biasanya kawan-kawan yang ada di desanya dekat-dekat kayak gitu. Jadi masih bisa lah kita berkunjung ke desa-desa sebelahnya, desa tetangga gitu. Dekat kah? Antar desa itu dekat kah kira-kira? Ya lumayan dekat sih kayak gitu. Cuman ada yang jauh juga, bahkan ada yang bisa 1 jam dari dengan temannya lain kayak gitu. Dia beda kecamatan gitu. Cuman banyak juga yang dekat dia, lumayan ya, tersebar pokoknya 17 desa gitu. Kayaknya akrab banget ya sama teman-teman peserta PPAP ini. Boleh tahu nggak nih setelah balik ke daerah asal masing-masing apakah masih saling kontak nggak sih? Masih saling berhubungan, nanya-nanya kabar gitu? Gimana? Kalau hubungan dengan kawan-kawan peserta dari 33 provinsi lainnya itu alhamdulillah sampai sekarang itu masih terjalin kayak gitu. Di grup-grup kami juga masih rame kayak gitu. Karena jadi kayak ini sih awal balik itu kan biasanya mungkin karena terbiasa 1 bulan di sana itu jadi balik tuh kayak ada yang kurang gitu. Biasanya bangun pagi itu yang dilihat teman biasanya kan 1 bulan. Biasanya teman kan. Terus kayak langsung ngumpul sama teman-teman, ini ngobrol dan bercanda-canda gitu. Tapi ini kok kayak sepi gitu ya, balik ke rumah harus balik lagi ke rutinitas yang sebenarnya begitu di provinsi masing-masing. Jadi sampai sekarang juga alhamdulillahnya masih ini, dan juga bahkan kayak bisa collab sih, misalkan ada kawan-kawan dari provinsi-provinsi yang dekat, misalkan Kalimantan Selatan ini masih bisa ini coba bagaimana misalkan ada program, sharing program, misalkan ini ada kegiatan ini dicoba kita daftar kayak gitu sih. Asik ya, membangun relasi ternyata. Iya, bangun relasi. Intinya tuh semua programnya untuk membangun relasi. Benar. Itu gitu ya. Benefitnya didapatkan. Ya, salah satu benefitnya selain dapat pengalaman. Nah, untuk Kak Iqbal sendiri nih, apakah merekomendasikan program ini untuk diikuti sama teman-teman FISIP yang lain? Gimana? Kalau dari aku pribadi jujur sangat merekomendasi buat kawan-kawan mahasiswa FISIP tentunya untuk bagaimana bisa mendaftar program PPAP ini. Karena program PPAP ini sangatlah baik gitu, karena kita tentunya khususnya dari program studi aku dari administrasi negara, kita belajar bagaimana tentang kepemimpinan, teori-teorinya kayak gitu, tentang kebijakan, tentang desa dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat terjun langsung ke masyarakat bagaimana kita belajar bahwasanya
kita tidak hanya belajar sekedar teori tapi juga langsung praktik ke lapangan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya teori dan fakta di lapangan itu kadang jauhlah berbeda begitu. Jadi itu kita coba belajar di sini dan juga ini sangatlah penting buat kawan-kawan juga untuk penunjang buat kedepannya begitu. Pengalamannya ya tentu karena ini dari kementerian begitu, jadi sangatlah bagus buat kawan-kawan yang ingin mendaftar karena insya Allah ada lagi kayak gitu di tahun depan. Jadi untuk sistem seleksinya ini seleksinya dari provinsi, jadi dari dispora provinsinya masing-masing. Kalau aku kemarin seleksinya dari dispora Kalimantan Tengah. Ya, jadi seleksinya nanti tingkat provinsi dulu, nanti kalau yang mana yang terbaik itu baru dikirimkan buat ikut yang di nasional. Kalau kemarin aku itu kuotanya 2 orang aja, jadi 1 cowok dan 1 cewek kayak gitu. Cukup ketat ya ternyata ya. Iya. Dari banyaknya putra daerah tuh yang dipilih cuma 2 gitu. 2. Doakan aja siapa tahu kan di tahun depan mungkin kuotanya lebih nambah, entah benar, ya. 5 atau 7 mungkin kan kita tidak ada yang tahu begitu. Karena cukup menarik sih kesempatan ini. Iya, cukup menarik, gitu. Benar banget. Oke, mungkin ada kesan pesan yang mau disampaikan nih buat teman-teman FISIP yang sedang nonton podcast ini. Oke, pesan dari aku ketika kawan-kawan hari ini ada takut dan lain sebagainya, coba itu dilawan begitu. Jadi kawan-kawan hari ini aku tekankan bahwasanya jangan pernah takut untuk mencoba, karena ketika kawan-kawan hari ini tidak mencoba maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu pasti gagal. Tapi ketika kawan-kawan hari ini berani untuk mencoba maka ada 2 kemungkinan, yaitu gagal dan juga berhasil. Nah, jadi intinya jangan pikirkan hasilnya dulu, tapi nikmatilah setiap prosesnya, karena untuk bisa sampai di sini pun sebenarnya banyak kegagalan-kegagalan yang mungkin tidak orang lihat sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak semata-mata daftar langsung lolos, enggak, tapi ada prosesnya yang perlu dilewati. Intinya berani mencoba sih kayak gitu. Mumpung masih muda kan, kayak gitu. Masih banyak waktu gitu benar ya. Banget. Benar-benar. Ya. Soalnya begitu udah kerja nih nggak akan ada nih kesempatan yang bisa kita dapat kayak di kuliah gitu. Oh ya, dan juga orang banyak salah pemahaman. Jadi pertukaran pemuda antar provinsi, jadi bukan pertukaran mahasiswa. Nah, jadi kalau yang namanya pemuda sebenarnya ini tidak ada sangkut pautnya dengan status kita sebagai mahasiswa. Jadi intinya pemuda, karena kalau pemuda itu umurnya dari 16 tahun itu sampai 30 tahun. Jadi selagi kita umurnya tidak melewati dan tidak kurang, itu masih bisa mendaftar begitu di dalam program PPAP ini gitu. Itu sih. Ternyata ini cukup potensial ya untuk diikuti oleh semua orang ya. Bahkan kemarin ada yang udah lulus, ada yang kerja jadi guru kayak gitu dan sebagainya, tapi coba daftar kayak ternyata gitu. Lolos ya. Ternyata lolos. Oke. Mungkin sehari ini sampai situ dulu Kak Iqbal. Terima kasih banyak untuk penjelasannya nih tentang program PPAP. Menarik sekali, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Hari ini cukup sampai situ. Terima kasih.